Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'idhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ma'asyiral muslimin, khususnya kaula muda dimanapun anda berada, mari kita bersyukur kehadirat Allah. Pada hari ini kita diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah, di samping diberikan sedikit musibah, yaitu adanya virus corona ini. Kita berdoa kepada Allah semoga wabah atau virus yang dikenal dengan COVID-19 ini segera sirna dan kita bisa berinteraksi kembali, kita bisa belajar kembali, bekerja kembali, beraktivitas sebagaimana sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang potensi remaja atau kaula muda. Pepatah Arab mengatakan subhanul yaumi rijalul ghad. Pemuda hari ini, remaja hari ini adalah pemimpin esok hari. Karena pemuda hari ini, remaja hari ini adalah pemimpin masa depan, maka pemuda perlu mempersiapkan prasyarat kepemimpinan itu. Pada pepatah yang lain mengatakan, ala inna fi yadi subban amrul ummah. Ingatlah bahwa pada kedua tangan pemuda itu urusan umat. Wa fi aqdamihim khayatuha, dan pada derap langkah pemudalah kehidupan umat itu sendiri. Kalau pemuda atau remaja adalah pemimpin masa depan, dan dialah yang akan menentukan baik buruknya masa depan, maju mundurnya masa depan. Apakah kita akan menjadi bangsa yang maju atau bangsa yang terjajah, itu sangat ditentukan oleh pemudanya saat ini. Apakah besok Indonesia akan memimpin dunia atau dijajah oleh dunia, itu juga tergantung bagaimana kesiapan angkatan muda saat ini. Oleh karena itu, mari kepada seluruh kaula muda, khususnya yang masih belajar, kita persiapkan ilmu dan keterampilan untuk bekal sebagai pemimpin di masa depan. Bercita-citalah yang tinggi,
Ada ungkapan mengatakan kun rojulan rijlu fisaro. Jadilah kamu seseorang yang meskipun kakinya menginjakkan tanah, wahammati himmatuhu fisuraya, tetapi cita-citanya harus setinggi bintang Suraya. Ma'asyiral muslimin, khususnya kaulah muda dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin menjadi orang besar, maka bermimpilah yang besar. Dan mimpi itu tidak bermodal apa-apa. Dengan mimpi yang besar, dengan cita-cita yang besar, maka tentunya Anda akan mempersiapkan mimpi besar itu dengan berbagai ilmu dan keterampilan. Jangan sampai masa muda kita habiskan untuk foya-foya, untuk mabuk-mabukan, untuk melakukan hal-hal yang kurang berguna. Dan ketika waktunya kita sudah dewasa menjadi pemimpin, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi orang lainlah yang memimpin kita, yang menjajah kita. Sebagai pemuda Islam, remaja Islam, mari kita persiapkan. Mulai kita sekolah, kuasailah ilmu agama. Berakrab-akrablah dengan Al-Quran. Pahamilah kitab Al-Quran yang merupakan pusaka tinggalan Rasulullah. Ketika Rasulullah akan wafat, sahabat meminta, ya Rasul, berikan kami warisan, berikan kami peninggalan. Maka Nabi mengatakan, taraktu fikum amraini, saya tinggalkan kepadamu dua pusaka. Lan tadillu abadan, kamu tidak akan tersesat untuk selamanya. Ma tamassaktum bihima, selagi kamu mau berpegang kepada keduanya. Yang satu adalah kitabullah, kitab Allah, Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah wa sunnati Rasulillah, sunnah Rasulullah, yaitu hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Ma'asyiral muslimin, khususnya kaulah muda dimanapun Anda berada. Zaman semakin hari semakin tidak menentu. Tetapi kita sebagai calon pemimpin masa depan harus menyiapkan supaya kita bisa mengendalikan kehidupan ini. Kita persiapkan, Anda yang belajar di sekolah, tekunilah jurusan Anda. Yang ahli atau belajar di bidang akuntansi, jadilah seorang akuntan publik, yang dengan ilmu itu insya Allah Anda akan diberikan keberkahan derajat oleh Allah. Yang menekuni di bidang perbankan Islam atau perbankan syariah, belajarlah yang tekun. Insya Allah Anda nanti akan menjadi bankir-bankir yang handal. Yang menekuni bidang multimedia, kuasai bidang multimedia. Apakah itu desain grafis, atau animasi, atau fotografer, dan lain sebagainya. Dan insya Allah nanti Anda akan bisa hidup lewat itu. Demikian pula yang menyukai bidang TKJ, teknik komputer jaringan, kuasailah. Anda menjadi seorang maintenance, seorang repair yang akan membenahi elektronik yang rusak. Dan itu nanti akan menjadi bekal Anda ketika suatu saat Anda sudah tamat dari jenjang pendidikan Anda. Ma'asyiral muslimin, khususnya kaulah muda dimanapun Anda berada, sekali lagi bahwa masa depan remaja adalah menentukan. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita persiapkan diri kita sebaik mungkin. Jangan sampai kita nanti pada gilirannya menjadi seorang pemimpin tapi tidak punya bekal apa-apa. Karena selama masa muda
tidak dimanfaatkan usianya untuk meraih prestasi, untuk mendalami ilmu dan keterampilan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah kisah di dalam Al-Quran, namanya Ashabul Kahfi. Dikatakan Ashabul Kahfi karena pemuda-pemuda ini rela memilih gua untuk mengamankan akidahnya. Dan itu ada pada periode atau rezim Raja Dekianus. Raja ini sangat dolim, semacam Namrud, semacam Fir'aun. Dan orang yang tidak mau menyembah dia akan dibunuh. Tapi beberapa pemuda ini memilih mengamankan keimanannya. Mereka berjuang jangan sampai imannya itu tercerabut dari dirinya, sehingga mereka lebih baik tinggal di gua sampai beberapa ratus selamanya. Itu dikisahkan di dalam surah Al-Kahfi, surat nomor urut 18 pada ayat ke-13. Nahnu naqussu 'alaika naba'um bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami akan ceritakan kepadamu Muhammad tentang berita yang benar, bahwa mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Allah menambahkan kepada mereka petunjuk. Nah, semoga pemuda Islam saat ini memiliki jiwa, memiliki mental yang kuat, mental yang baja, sehingga di dalam mempertahankan akidahnya, ideologinya, kebangsaannya itu tidak gampang luntur, tidak gampang didikte oleh orang lain, tidak gampang dikendalikan oleh orang lain, tapi punya jati diri yang kuat seperti pemuda Bung Tomo yang bisa mengantarkan kota Surabaya menjadi kota pahlawan, seperti Ali bin Abi Thalib yang luar biasa sebagai pemuda yang cerdas dan berani, seperti Nabi Ibrahim, pemuda yang hebat yang bisa mendakwai dan bisa mematahkan argumentasi raja yang zalim yang bernama Namrud. Semoga kaulah muda yang sekarang sedang belajar diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, keterampilan, dan lebih dari itu diberikan keimanan, karena ilmu tanpa keimanan akan membodohi orang, tetapi keimanan tanpa ilmu juga akan dibodohi orang. Maka yang baik adalah kita berilmu sekaligus beriman, sehingga ilmu yang kita miliki itu akan mencerahkan dan akan bermanfaat pada kehidupan publik. Allah berfirman di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan selalu meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan dari kamu sekalian dengan beberapa derajat. Saudaraku yang seiman dan seagama, bercita-citalah menjadi orang yang nanti ketika bekerja itu bekerja cerdas, bekerja dengan ilmu. Karena bekerja dengan ilmu itu akan menghasilkan produktivitas yang luar biasa, hasil yang luar biasa, dan semakin tua semakin mahal. Tetapi kalau kita kerja keras, begitu tenaga kita sudah tidak kuat, maka kita tidak bernilai apa-apa. Oleh karena itu sekali lagi perdalam ilmu dan keterampilan. Kemudian tingkatkan keimanan khususnya di bulan suci Ramadan. Insya Allah Anda sekalian akan mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa ta'ala seperti janjinya dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirnya nasru minallah wa fatahun qarib wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.